Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah kalau semuanya sehat. Hari ini hari Rabu tanggal 15 April 2020. Kali ini kita akan belajar tentang tema 8 subtema 2, yaitu pembelajaran 4 dan 5. Oke, kemarin Bunda pada hari Senin sudah membahas sedikit tentang makna dari perisai. Perisai itu adanya di mana sih? Perisai itu terletak pada Garuda Pancasila. Nah, di situ terdapat beberapa lambang-lambang dari sila pertama sampai sila ke-5. Hari ini Bunda akan melanjutkan yaitu sila kedua, yaitu yang dilambangkan dengan rantai. Ya, dilambangkan dengan rantai berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kenapa sih kok dilambangkan dengan rantai? Karena seluruh rakyat Indonesia saling menghargai dan juga saling menghormati antara sesama manusia atau rakyat yang lain. Sehingga kenapa kok dikatakan rantai? Karena rantai itu bentuknya seperti ini. Coba perhatikan. Ya, rantai ini menggabung antara satu rantai dengan yang lainnya itu saling berhubungan, saling tidak terputus. Ya, ini adalah contoh rantai di mana rakyat Indonesia itu saling menghargai dan saling menghormati antar sesama umat manusia. Mereka menghargainya dengan cara mereka masing-masing, walaupun di Indonesia begitu banyak macam perbedaan dan berbagai macam suku, ras, dan agama. Ya, selanjutnya untuk sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin yang berbunyi seperti ini. Persatuan Indonesia. Kenapa sih kok bisa diartikan atau dilambangkan dengan pohon beringin? Kalian sudah tahu kan pohon itu memiliki bagian-bagian, diantaranya ada akar, ada batang, dan juga ada daun. Nah, pohon beringin ini terkenal sebagai pohon yang sangat kokoh. Nah, sehingga pada sila ketiga ini dilambangkan dengan pohon beringin yang berarti bahwa warga negara Indonesia itu memiliki jiwa patriotis yang tinggi untuk memajukan negara Indonesia. Yang pasti dengan cara bagaimana? Kita dengan cara menghargai sesama rakyat Indonesia dan tidak saling mengejek. Nah, seperti itu. Untuk sila yang keempat dilambangkan dengan kepala banteng yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di sini kenapa sih kok dilambangkan dengan kepala banteng? Karena seluruh warga yang ada di Indonesia, mulai dari ras, suku, daerah, budaya, bahasa, kadang dengan pemikiran kita saja itu sangat berbeda sekali. Antara Bunda dan anak-anak itu beda sekali cara berpikirnya. Jadi, kenapa kok diartikan seperti itu? Supaya kita sebagai warga Indonesia juga melakukan yang namanya musyawarah. Kenapa harus melakukan musyawarah? Karena pendapat yang berbeda tersebut bisa kita mendapatkan hasil, mendapatkan mufakat yang disepakati bersama itu dengan adanya diskusi dan musyawarah. Seperti itu. Nah, untuk sila yang kelima yaitu dilambangkan dengan padi dan kapas. Ya, dilambangkan dengan padi dan kapas. Bunyinya bagaimana sih sila kelima? Yaitu bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, perhatikan. Padi itu adalah salah satu makanan atau bahan dasar atau makanan pokok kita. Bukan bahan dasar ya. Bisa dikatakan bahan dasar. Kalau awalnya ingin membuat sesuatu berasal dari beras. Contoh mau membuat tepung itu berasal dari beras. Nah, kalau kapas itu sama dengan bahan dasar dari pakaian. Kalau kita membuat seperti baju yang Bunda pakai ini, sebelum terbuat dari benang itu bahan dasarnya kapas terlebih dahulu. Jadi kesimpulannya, kenapa kok sila kelima itu melambangkan padi dan kapas? Karena sebagai keadilan dan juga kesejahteraan bagi warga negara Indonesia. Nah, itu sekilas tentang penjelasan Bunda tentang
arti dari perisai mulai dari sila pertama pada hari Senin kemarin dan juga sampai sila kelima hari ini. Nah, selanjutnya kemarin anak-anak sudah melaksanakan yang namanya pertama melaksanakan dulu yang namanya SKK. Selanjutnya anak-anak mendapatkan yang namanya TKK, Pramuka Wajib Siaga. Kali ini kalian akan mengikuti kegiatan Bunda, yaitu namanya TKK bidang patriotisme dan juga seni budaya. Kalau kalian ingin tahu lebih lanjut tentang TKK patriotisme dan seni budaya, yuk ikutin Bunda kali ini. Bunda akan melakukan kegiatan selanjutnya. Terima kasih. Kali ini kita akan melanjutkan menempuh tanda kecakapan khusus dalam pramuka, yaitu kali ini di bidang patriotisme dan seni budaya. Tetapi kegiatan Bunda kali ini yaitu menyiapkan tempat makan sendiri sebelum melaksanakan kegiatan makan bersama keluarga atau menjamu tamu yang datang. Yang perlu kita lakukan pertama kali yaitu mencuci tangan terlebih dahulu sebelum mengambil perlengkapan makan. Yuk ikutin kegiatan Bunda hari ini. Yang pertama, nyalakan kerannya terlebih dahulu. Setelah itu, basuh tangannya menggunakan air yang mengalir. Matikan kerannya. Setelah itu ambil sabun. Secukupnya saja. Setelah itu, gosok-gosok sabun pada telapak tangan dan sela-sela tangan. Jarinya juga jangan lupa ya. Oke, kalau sudah dirasa bersih, nyalakan kerannya. Setelah itu kalian bilas tangan kalian menggunakan air yang mengalir. Jangan lupa ambil airnya untuk membilas keran yang terkena busa. Kalau dirasa sudah bersih, matikan kerannya. Oke, ikutin kegiatan selanjutnya. Kali ini sudah cuci tangan, Bunda mau persiapan makan. Dan Bunda akan menyiapkan yang perlu kalian siapkan pertama, yaitu mengambil perlengkapan makan, yaitu diantaranya piring. Ini adalah salah satu bentuk mandiri kita sebagai anggota pramuka. Sebelum makan kita harus menyiapkan makanan sendiri. Contohnya dengan kalau kita belum bisa memasak, kita bisa menyiapkan perlengkapan makan. Contohnya seperti piring, lalu juga menyiapkan sendok. Walaupun kita sudah cuci tangan, kita nggak makan pakai tangan, atau pada saat itu kalian ingin makan menggunakan sendok, kalian tetap harus mencuci tangan. Dan jangan lupa juga untuk menyiapkan yang namanya gelas air. Sekalian juga diisi airnya. Ini adalah salah satu contoh kalian kalau ingin menempuh TKK atau tanda kecakapan khusus, yaitu dengan menyiapkan perlengkapan makan sendiri. Nah, ada lagi yaitu TKK juga bisa ditempuh dengan cara yaitu ketika ada tamu yang datang ke rumah, anak-anak bisa membantu orang tua menyiapkan minuman atau makanan ringan. Nah, itu adalah salah satu bentuk untuk mencapai TKK. Selain itu, kita bisa dengan, kalau tadi sudah ada juga bukan hanya patriotisme saja, tetapi juga ada TKK seni budaya, yaitu dengan cara menyanyi. Ya, menyanyinya seperti lagu wajib nasional, lagu pramuka, dan yang lainnya. Itu merupakan salah satu untuk menempuh TKK juga, ya. Itu. Nah, kalau pada zaman kuliah Bunda dulu, ada yang namanya dirijen. Dirijen itu adalah pemandu dalam paduan suara. Kalau kalian tahu, gerakannya seperti ini loh. Bunda akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, ini adalah hitungan atau 3/4, ya. Perhatikan ini. Oke, gerakan Bunda yang pertama, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Itu
adalah salah satu gerakan dirijen atau pemandu dalam paduan suara. Nah, dari penjelasan Bunda tadi tentang Pancasila dan juga dalam menempuh TKK kepramukaan, ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Kalau ada, nanti bisa langsung menghubungi Bunda. Nah, untuk selanjutnya tugasnya anak-anak yang pertama adalah, oke, siapkan dulu buku penanya ya. Kalau sudah menyiapkan buku pena, buka halaman 135 ya. Pada halaman 135 ini ada berbagai macam yang namanya tanda-tanda atau tanda kecakapan khusus. Nah, yang perlu kalian lakukan adalah mewarnai tanda tersebut ya, sesuai instruksi yang ada pada penjelasan di atasnya. Jadi kalian mewarnai tanda PKK tersebut. Nah, untuk tugas yang kedua, kalian boleh memilih salah satu kegiatan, contohnya seperti Bunda tadi, menyanyikan lagu nasional. Yang pertama, yang kedua yaitu menyiapkan alat makan sendiri. Yang ketiga, anak-anak bisa dengan cara mengarang cerita. Nah, itu adalah salah satu cara untuk menempuh TKK ya. Jadi anak-anak bisa melakukan itu semua. Nanti kegiatan tersebut di video, lalu videonya dikirimkan ke link SD Tabita Puri seperti biasanya. Nah, itu tugas yang bisa kalian laksanakan. Semangat untuk hari ini. Jangan lupa berdoa dulu dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.